Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifullah dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum tentang pengaruh media tanam terhadap perkecambahan pada tumbuhan jagung. Sebelum masuk ke percobaan, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang perkecambahan. Menurut Wikipedia, perkecambahan atau germinasi merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya pada tumbuhan berbiji. Dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Perkecambahan terjadi karena pertumbuhan radikula atau calon batang. Radikula tumbuh ke bawah menjadi akar, sedangkan plumala tumbuh ke atas menjadi batang. Perkecambahan ditandai dengan munculnya kecambah, yaitu tumbuhan kecil dan masih hidup dari persediaan makanan yang berada dalam biji. Ada 4 bagian penting dalam biji berkecambah, yaitu batang lembaga atau kalikulus, akar embrionik atau akar lembaga, kotiledon atau daun lembaga, dan pucuk lembaga atau plumala. Perkecambahan biji ada 2 macam, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Perkecambahan epigeal adalah perkecambahan yang mengakibatkan kotiledon terangkat ke atas tanah. Contohnya perkecambahan pada kacang tanah dan kacang hijau. Sedangkan perkecambahan hipogeal adalah perkecambahan yang mengakibatkan kotiledon tetap tertanam di dalam tanah. Contohnya pada perkecambahan jagung dan padi. Lalu, bahan-bahan yang diperlukan dalam percobaan ini adalah yang pertama biji jagung, yang kedua air, dua buah gelas plastik, kapas, langkah yang pertama adalah kita rendam terlebih dahulu biji jagung tersebut. Lalu yang mengapung kayak gini kita buang. Di jagung yang udah direndam pakai air ini kita bakalan tunggu kurang lebih setengah jam. Setelah menunggu kurang lebih setengah jam, kita bakalan pilih biji jagung yang bagus, yaitu biji jagung yang tenggelam. Jadi kita pisahkan airnya dengan biji jagungnya. Lalu pada percobaan menggunakan kapas, langkah pertama adalah merendamkan kapas pada air, lalu diperas. Kapas yang sudah basah kita masukkan ke dalam gelas seperti ini. Di sini saya menggunakan 4 kapas pada 1 cup, dan kita bakal mengulang lagi langkah tersebut berulang kali. Langkah selanjutnya adalah masing-masing kedua gelas plastik ini kita bakal masukkan 6 buah biji jagung. Kita usahakan posisinya yang rapi. Seperti ini contohnya. Lalu menggunakan polybag. Kita juga bakalan masukin masing-masing polybag ini 6 buah biji jagung.
Lalu kita tekan-tekan ini agar masuk sedikit. Kita tutup, kita tabur-taburin pakai tanah. Kita bakal lakuin ke polybag yang sebelahnya, yang satunya juga. Kita tekan-tekan gitu. Kesimpulannya adalah media tanam merupakan salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Penggunaan media tanam yang tepat akan menentukan pertumbuhan bibit yang ditanam. Tidak hanya kegunaannya saja, tapi pengaruhnya terhadap perkecambahan suatu biji sangat berpengaruh. Pengaruh tersebut dapat disebabkan karena setiap media tanam mengandung unsur-unsur dan struktur yang berbeda-beda. Lalu, media tanam dapat berpengaruh terhadap kecepatan perkecambahan biji jagung, mulai dari daya intermolekul, tekstur media tersebut, dan lain-lain. Apabila media tanam memiliki daya intermolekul yang kecil, maka kecepatan perkecambahan juga akan lambat dikarenakan biji sulit dalam menyerap air. Sedangkan apabila daya intermolekul besar, maka sebaliknya. Dilihat dari tekstur, apabila media tanam memiliki tekstur yang sangat berserat atau pori-porinya sangat rapat seperti kapas, maka akar akan sulit menembus atau sulit mendapat ruang gerak. Bila menggunakan media tanah, akar tanaman akan mudah mendapat ruang gerak, mudah menembus pori-pori karena tanah mempunyai rongga udara yang baik dan mempunyai daya serap air yang baik, sehingga perkecambahan biji jagung mengalami pertumbuhan yang cepat. Perkecambahan biji jagung termasuk tipe perkecambahan hipogeal karena kotiledonnya terletak di bawah permukaan tanah. Perkecambahan banyak dipengaruhi oleh faktor cahaya, air, hormon, dan dari gen biji jagung itu sendiri. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengaruh media tanam sangatlah besar. Pada percobaan ini, media tanah lebih baik untuk penanaman jagung daripada media kapas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ada yang salah dari percobaan praktikum yang sudah saya lakukan, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.